Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Amanah dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua, sistem reproduksi wanita bagian luar dan sistem reproduksi wanita bagian dalam. Seperti yang terlihat di gambar ini adalah sistem reproduksi wanita bagian dalam. Terdiri dari vagina, vagina berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin, lendir uterus, darah menstruasi, alat hubungan seks, dan jalan lahir bayi pada waktu persalinan. Yang kedua ada uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembang janin, penahan ovum yang sudah dibuahi, saluran gamet, pendorong janin dan plasenta keluar, pengendali pendarahan, tempat berlindung janin sampai menstruasi, dan tempat implantasi. Kemudian tuba falopi. Tuba falopi berfungsi sebagai jalan transportasi ovum dari ovarium sampai kavum uteri. Yang keempat adalah ovarium. Ovarium berfungsi dalam pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum, ovulasi, sintesis, dan sekresi hormon-hormon steroid. Yang kelima ada parametrium, berfungsi untuk melakukan sebuah pemisahan terhadap bagian supravaginal serviks yang terdapat pada kandung kemih. Dan yang keenam ada endometrium, berfungsi sebagai tempat implantasi dan blastokista dan dinding yang akan menebal dan meluruh pada saat fase menstruasi. Yang ketujuh ada serviks. Serviks berfungsi sebagai jalan masuk antara uterus dan vagina. Yang kedua, gambar kedua adalah sistem reproduksi wanita di bagian luar. Di sistem reproduksi wanita bagian luar terdapat 10 bagian. Salah satunya adalah mons pubis, berfungsi untuk melindungi organ seksual dan reproduksi bagian dalam. Yang kedua adalah gland of clitoris, berfungsi memicu dan meningkatkan ketegangan seksual saat berhubungan intim. Dan yang ketiga ada prepuce of klitoris, berfungsi melindungi atau menutupi klitoris. Dan yang keempat ada labia minora, berfungsi untuk melindungi vagina dan uretra. Yang kelima ada labia mayora, berfungsi melindungi organ-organ internal dari sistem-sistem reproduksi wanita dengan mencegah vagina terbuka dari pembukaan di luar aktivitas seks. Dan yang keenam ada uretal opening. Uretal opening berfungsi sebagai tempat keluarnya air seni atau saluran kemih pada wanita. Yang ketujuh ada himen, berfungsi melindungi vagina dari bakteri. Dan yang kedelapan ada vaginal entrance, berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin, lendir uterus, dan lainnya. Dan yang kesembilan ada vestibulum, berfungsi mengeluarkan cairan apabila mendapat rangsangan seksual dan melumasi vagina saat terjadi senggama. Ke-10 ada anus, berfungsi sebagai lubang keluarnya sisa hasil pencernaan atau defekasi yang dihasilkan yaitu feses. Kemudian saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita secara keseluruhan. Dari sistem reproduksi pertama, saya menjelaskan miometrium. Miometrium berfungsi menjaga janin dari benturan. Kemudian endometrium. Endometrium berfungsi sebagai tempat menempelnya zigot. Yang ketiga ada perimetrium, berfungsi sebagai pelindung uterus. Yang keempat ada urin tube. Urin tube berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Yang kelima ada broad ligament. Broad ligament berfungsi menetapkan kedudukan uterus. Yang keenam ada serviks. Serviks berfungsi membantu jalannya sperma dari vagina menuju rahim. Ketujuh uretra.
Uretra berfungsi membantu jalannya sperma dari vagina menuju rahim. Yang kedelapan ada vesicouterine pouch berfungsi menampung urin yang disekresikan ginjal. Yang kesembilan ada rectouterine pouch berfungsi perpanjangan dari rongga peritoneal antara rektum dan dinding posterior dari rahim dalam tubuh perempuan. Yang kesepuluh ada rektum berfungsi menahan feses sampai pengeluaran terjadi. Yang kesebelas urinary bladder berfungsi menampung urin yang disekresikan ginjal. Public symphysis berfungsi menyempurnakan cincin tulang pelvis dan memindahkan berat badan melalui posisi tegak. Kemudian ada uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Ovari atau ovarium berfungsi sebagai penghasil zat telur dan hormon estrogen dan progesteron. Vagina berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan darah waktu haid dan sekresi dari dalam uterus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses. Fornix berfungsi sebagai saluran untuk memperluas ke dalam relung yang dibuat oleh bagian vagina cervix. Kemudian ada klitoris. Klitoris berfungsi menerima rangsangan dari luar sehingga bisa orgasme. Kemudian ada sigmoid colon. Sigmoid colon berfungsi menampung feses sementara sebelum diteruskan ke rektum. Kemudian ada parauretral gland. Parauretral gland berisikan cairan alkalin pada saat gairah seksual meningkat. Yang ke-21 ada greater vestibular gland, berfungsi mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas saat berhubungan seksual. Kemudian saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria. Yang pertama ada vas deferens. Vas deferens berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke vesika seminalis. Yang kedua ada vesicula seminalis, berfungsi sebagai tempat menyimpan spermatozoa sebelum dikeluarkan melalui kegiatan seksual. Yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi menampung dan membuang air kencing. Yang keempat ada epididymis. Epididymis berfungsi menghubungkan testis dengan saluran vas deferens. Yang kelima ada skrotum. Skrotum berfungsi menghubungkan testis dengan saluran skrotum berfungsi melindungi testis dari trauma atau suhu. Yang keenam ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper berfungsi mengekresi cairan yang membantu sperma lebih tahan hidup dan lebih memungkinkan untuk bergerak. Yang ketujuh ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi mengeluarkan cairan yang bersifat alkalis. Kemudian yang kedelapan ada testis. Testis berfungsi sebagai tempat memproduksi testosteron dan sperma. Yang kesembilan ada kepala penis. Kepala penis berfungsi memberikan rangsangan sehingga bisa orgasme. Yang kesepuluh ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi berfungsi mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang kesebelas ada tulang kemaluan. Tulang kemaluan sendiri mempunyai fungsi membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul. Ke-12 adalah uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran untuk jalannya semen dari kantong semen. Dan yang terakhir adalah jaringan erektil. Jaringan erektil berfungsi sebagai tempat pembuluh darah sehingga penis menjadi merenggang dan mengembang. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.